Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7. Hari ini kita mau membahas, judulnya itu kalau jangan lakukan ini kalau mau bisnis ternak ayam kampung sukses. Yang pertama itu kawan-kawan, untuk di ternak ayam kampung ini kita jangan main sama orang. Yang pertama itu jangan main sama orang. Ibaratnya jangan kongsi. Karena kayak manapun, kalau tentang duit ini susah kawan-kawan. Kalau tentang duit ini susah. Jadi jangan pernah dulu untuk memulai ayam kampung ini main sama orang. Masalah duit ini sensitif banget. Jangan main dulu sama orang. Karena teman-teman, kalau kita main sama orang, otomatis untuk membaginya itu susah. Karena di sini saya jujur kawan-kawan, sudah 2 orang yang menawarkan ingin memodalin saya untuk bisnis ayam kampung ini. Karena kawan-kawan, kalau kita punya ilmu, maka orang pun yang punya uang percaya dengan kita. 2 orang yang pertama itu dulu waktu saya kerja di perusahaan, ada mandor saya yang ingin memodalin saya. Yang kedua itu ada juga manajer di salah satu perusahaan ingin memodalin saya, tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Bukan saya tidak mau, karena masalah duit ini sensitif kawan-kawan, apalagi untuk membaginya. Contohnya itu seperti nanam saham namanya itu. Nanam saham itu ketika dia masukkan duit sekian, nanti kita untuk per bulannya ataupun setiap kali panen kita ngasih fee sama dia, tetapi uang dia itu utuh. Itu susah kan kawan, jangan pernah untuk kayak gitu. Karena bisa jadi kawan-kawan, kita bisa berkelahi hanya karena uang. Jangan seperti itu. Yang pertama itu kawan-kawan. Yang kedua itu, kalau mau memulai bisnis ayam kampung ini, otomatis kita tahu cara-caranya ataupun ilmunya di bisnis ayam kampung ini supaya kita sukses ataupun maju. Yang pertama itu yang tadi saya bilang, jangan main dulu sama orang kalau kita belum sanggup. Mau dimodali dia jangan, karena itu susah kawan-kawan. Jangan, bisa kita tidak cakapan dengan dia hanya karena uang. Jadi jangan sampai pertemanan itu hancur hanya karena uang. Jadi itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua itu, kalau mau memulai bisnis ayam kampung, kita tahu ilmunya kawan-kawan. Bagaimana cara merawat ayam kampung itu supaya bagus kawan-kawan, tidak banyak mati. Dan yang ketiga itu kawan-kawan, untuk memulai bisnis ayam kampung ini, untuk besarnya kawan-kawan, kita harus tahu kemana ayam kampung ini nanti ketika banyak kita buang. Kebanyakan itu yang susah kawan-kawan, pembuangan. Kalau mau memulai bisnis ayam kampung ini gampang. Bagaimana kita cari pembuangan itu enak kawan-kawan. Jadi untuk memulainya itu, untuk kita memulai banyak itu, kita harus mikirkan dulu, ini ayam ini kemana kita buang. Jadi untuk langkah pertama itu kita jangan langsung bikin besar, tapi harus kita
cari tahu dulu kalau kita memang mau bikin besar. Kalau saran saya bikin kecil dulu, kita cari pelanggan dulu, cari nama. Nah, kita harus cari nama dulu, jangan langsung kita untuk berpikiran langsung besar, untungnya sekian. Kalau aku bikin 1000 ekor untungnya sekian, lumayan ya gitu. Jangan kita terfokus ke situ, tapi kita terfokus dulu, ini 1000 ekor ini mau dibuang kemana. Nah, jangan nanti udah besar kita tidak tahu pembuangannya kemana. Nah, makanya itu kita langkah pertama itu kita buat kecil dulu, kita cari nama. Nah, makanya di sini kawan-kawan pernah ada konten saya, kalian cari aja kalau yang belum tahu konten saya itu yang saya bilang cara untuk pemasaran cepat itu bagaimana dari sosial media. Nah, untuk membesarkan nama kita mulai dari sosial media. Yang paling sekarang ini paling membumi itu Facebook. Nah, rata-rata orang dari Facebook itu pasti semua banyak yang main Facebook. Apalagi sekarang Facebook sudah menghasilin uang. Nah, kita besar di nama dari Facebook itu, kita bisa juga ngasilin uang dari Facebook itu. Nah, jadi kita harus berpikir ke depannya itu sosial media ini harus bisa membuat kita untuk berkembang di dunia bisnis ayam kampung ini ataupun ternak ayam kampung ini. Nah, karena apa? Ketika nanti kita sudah bisa ngasilin uang, otomatis pakan itu bisa dari hasil Facebook tadi. Namanya Facebook Pro. Nah, pasti kalian tahu semua itu Facebook Pro itu kan kawan-kawan. Nah, jadi untuk mindset ke depannya itu seperti itu. Buat saja kalian konten-konten apa gitu tentang ayam. Yang penting nanti setelah kita punya nama baru kita bebas. Nah, udah punya nama, kita sudah ngasilin uang di Facebook Pro itu, baru kita bisa bebas. Dan di situ kita mulai buka besar, kita sudah dikenal orang. Nah, itu poin yang ketiga, pengenalan. Nah, pengenalan untuk pembuangan, bagaimana pembuangan ayam kampung kalau sudah 1000-an ekor itu kemana pembuangannya gitu. Dan yang keempat itu kawan-kawan, jenis ayam kampung. Jangan salah milih jenis ayam kampung, nanti percuma, nanti bakalan rugi kita, nggak laku ayamnya, susah jualnya, akan jalan terus. Nah, jadi bibit itu penting kawan-kawan, supaya kita enak menjualnya, karena bibit itu banyak, ada yang seperti jenis ayam potong. Nah, ada memang dia bibitnya silangan tapi memang macam ayam kampung. Nah, memang ayam kampung tapi disilang gitu. Disilang itu ibaratnya kayak ayam kampung asli ini kan, dia untuk target panen kawan-kawan itu biasanya lebih lama daripada ayam kampung silangan. Mau itu 4 bulanan kalau untuk ayam kampung asli. AK itu ayam kampung asli. Nah, makanya di sini banyak peneliti itu untuk mempercepat ayam kampung ini cepat panen dan kita bisa membesarkannya supaya sukses di ternak ayam kampung itu bagaimana? Itulah mereka cari silangan. Nah, silangan itulah yang mereka buat, mereka teliti supaya bisa cepat panen itu bagaimana dapatnya kayak gini. Nah, itulah tadi mereka silang. Nah, makanya banyak jenis itu, salah satunya saya di sini pakai jenis KUB 2 bulan panen. Nah, dengan syarat kasih protein yang tinggi. Nah, kalau ayam kampung itu kawan-kawan, memang dia awalnya ayam kampung asli, memang awalnya dia cepat. Nah, begitu dia di tengah-tengah bulannya ayam ini susut. Kebanyakan kayak gitu. Di tengah-tengahnya, di pertengahan bulan untuk menuju tepat panennya itu dia susut. Nah,
kebanyakan kayak gitu. Makanya untuk bisnis ayam kampung ini nggak bisa kita pakai ayam kampung asli. Kalau memang bisa, memang itu orangnya yang sudah tahu ilmunya tinggi lah kalau aku bilang. Nah, ilmunya itu tinggi kawan-kawan. Jadi di sini saya mau ngasih tahu itu untuk rekan-rekan yang mau memulai di ternak ayam kampung ini ataupun mau menjadikan bisnis ayam kampung ini lebih besar lagi. Nah, itu yang terpenting sih pembuangan kawan-kawan. Pembuangan sama ilmunya dulu. Nah, pembuangan ilmu lah yang paling penting. Semuanya ilmu yang paling penting. Mau buat besar tahu dulu ilmunya kan, karena di DOC itu rentan kali kalau masih kecil. Itu yang banyak mati kawan-kawan. Kalau udah besar-besar nggak pala kita takut lagi kan. Nah, jadi kawan-kawan mau membuat bisnis ayam kampung, itu tadi saya bilang kalian harus tahu dulu ilmu pembuangan, baru kalian harus update terus di sosial media supaya kalian bisa dikenal nama, kita bilang aja farm. Nama farm kita bisa dikenal kawan-kawan di sosial media, khususnya di Facebook. Karena sekarang Facebook pun sudah menghasilin uang. Bisa nanti kalau kalian sudah menghasilin uang karena sering upload itu, interaksi itu, bisa nanti biaya pakan dari gaji Facebook itu. Makanya planning itu harus ke depan itu harus bisa kita gunakan yang sebaik-baiknya planning itu. Di sini untuk belajar ternak ayam kampung ini tidak usah malu-malu kalau mau belajar, karena terkadang ada orang yang dia lebih tua tapi yang sudah berpengalaman ini lebih muda. Dia tidak mau karena yang berpengalaman ini masih muda, dia merasa dia lebih tua. Nggak bisa kayak gitu di ternak ini, karena kita harus kayak manapun orang yang sudah terjun di lapangan itu lebih tahu bagaimana kondisi dan apa saja kendala di ternak ini kawan-kawan. Jadi untuk kalian jangan bosan untuk bertanya ke orang-orang yang memang sudah benar-benar dia lama di dunia peternak ini, khususnya di ternak ayam kampung. Apapun yang mau kalian buat, mau ternak ayam kampung, mau ternak bebek, kalian harus pelajari dulu. Itu harus dipelajari dulu kawan-kawan, karena kita nggak bisa langsung terjun. Kalaupun mau terjun, kita mau meneliti, tidak usah banyak-banyak, sedikit aja dulu. Beberapa ekor kita besarkan, kita teliti. Kalau memang kalian tidak mau belajar dari orang, mau dari diri sendiri. Tapi kebanyakan pun saya dulu awal mulanya memang dari kawan-kawan, dari YouTube juga, sampai saya bisa berpikir untuk membuat YouTube sendiri gitu. Bukan karena saya banyak ilmu, tapi memang sedikit ilmu yang kita punya, kalau kita sampaikan ke orang-orang bisa bermanfaat untuk dia, insya Allah kita mendapatkan kebaikan juga gitu kan. Jadi kawan-kawan, buat teman-teman sekalian yang mau ternak ayam kampung, konsistenlah, jangan pernah jatuh ketika kita memang benar-benar jatuh, down, jangan pernah down, jangan, tetap semangat, karena kita harus, ketika kita untuk berkembang di 50%, kita down di 50% itu, sementara 50% lagi kita menyampaikan sampai di target kesuksesan itu. Jangan sampai kalian down hanya karena kalian kurang di 50% lagi, tapi bagaimana kalian cari 50% itu sampai dapat, sampai kalian di titik 100%. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, di pencet loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang bakalan nanti saya sampaikan juga, saya upload kawan-kawan. Oke teman-teman, sampai sini saja, salam peternak.